saya dengar dulu, Palu ini dah mungkin lah tsunami. Itu yang saya dengar dari kecil, entah itu misinformasi atau apa. Cuma setahu saya begitu, tidak bakalan Palu ini tsunami. Nama saya Yoga, umur saya 23 tahun. Kegiatan saya mahasiswa dan bermusik. Mama namanya almarhum Umi sama Tante Salsi. Jadi kita berempat waktu itu pergi jalan-jalan keliling-keliling Palu lah, makan bubur Manado, pokoknya cari makan makanan di sini toh. Habis itu saya ingat itu jam 12 sempat singgah sholat waktu itu, sholat Jumat siang. Terus jam 3 sore kita makan lagi di Jalan Veteran waktu itu. Di situ kan sempat ada gempa itu, Terus memang sempat ngobrol kayak, Palu ini kalau gempa kira-kira bakalan tsunami enggak? Jadi ada jokes begitu waktu kita di obrolan itu kan. Nah, kita makan di situ sampai jam 5 lah, jam 5 lewat. Nah, di situ almarhum ini, Tante Umi tanya kan, kita mau kemana lagi gitu. Saya bilang ya terserah, saya sebagai sopir antar kemana saja, bebas. Akhirnya almarhum memilih ke Revans. Begitu sampai di Revans, Mama dengan temannya ini sudah turun duluan. Mereka cari tempat duduk. Saya masih di mobil. Memang kalau saya flashback lagi, mungkin bukan cuma firasat, tapi saya sudah rasa tidak enak memang waktu sore itu. Sempat foto-foto sebentar, tapi memang rasanya maksudnya kondisi di laut itu beda. Walau dia berangin tapi beda, dan saya sudah rasa aneh memang di situ. Mau bilang firasat juga bukan, tapi perasaan sudah tidak enak. Bahkan saya sempat ngomong kan, saya bilang, Mak, kenapa kondisinya lain sekali. Sudah akhirnya kita duduk kayak biasa sudah, duduk pesan menu. Nah begitu menunya baru datang itu langsung gempa kan, akhirnya begitu gempa saya sempat langsung lihat ke belakang karena kan tidak bisa bangun sama sekali. Saya pegang di meja kafe kan, saya sempat lihat ke belakang, memang kayak patah terus naik lagi terus, pokoknya kayak ada air terjun lah di laut itu. Pokoknya saya lihat semua sudah berantakan. Mama juga sudah tidak bisa apa-apa. Cuma 2 orang temannya ini saya lihat mereka berdua lari duluan, jadi sudah bisa lari. Karena mamaku tidak bisa bangun, jadi ketinggalan kan. Saya dengan mama, saya masih kasih bangun dia. Terus 2 orang sudah lari duluan. Kalau goncangannya sudah jelas sekali memang. Dia habis samping terus naik turun lagi. Makanya sama sekali kita kayak ayakan beras itu ya. Pokoknya tidak bisa, begitu mau melangkah dia jatuh lagi. Jadi saya simpulkan yang saya rasa itu memang naik turun terus samping. Jadi acak begitu ya. Habis begini terus pas samping. Makanya itu tidak bisa sama sekali berdiri. Terus kalau dari gempa itu, dari gempa sampai dia mulai ada air itu menurut saya lumayan lama, karena saya masih sempat lihat ke belakang lagi, masih sempat ambil HP-ku. Kalau untuk estimasi waktunya itu saya tidak begitu yakin berapa. Cuma lumayan lah kalau saya masih sempat ambil HP lagi, masih sempat kasih bangun mama untuk lari. Nah, cuma dari mobil, begitu saya masuk mobil terus mundur mau jalan itu tidak terlalu lama, memang tidak begitu lama, mungkin 1 detik sih, 1 menit lah kalau saya rasa, karena lumayan lama. Nah begitu hantaman pertama itu, mobilku lumayan lama tak bawa, terus sandar, terus surut itu. Saya ingat jelas sekali surut, tapi tidak begitu surut yang habis, karena begitu saya bayangkan masih adalah air tergenang di hampir sampai lutut, atau masih ada air. Nah, ombak kedua itu saya rasa intervalnya agak-agak lama di situ. Tidak yang begitu surut langsung naik lagi, karena saya masih sempat
lihat orang lagi, masih sempat naik ke pohon toh, masih sempat kita ada pertimbangan gitu, lari tidak kita, masih ada obrolan gitu mungkin. Jadi kayaknya masih masih lumayan lumayan lama lah, tidak tidak cepat begitu. Saya sudah tidak dapat gelombang ketiga itu. Katanya sih beberapa kali memang gelombang di situ, cuma saya cuma dapat gelombang kedua, terus saya langsung langsung bisa lari. Kalau gelombang pertama itu yang jelas mobilku full di atasnya, di atas kapnya itu. Karena begitu dihantam gini kaca pecah, air langsung full. Terus kalau gelombang kedua menurut maceku, kalau saya sudah itu di atas kepala aku ya, itu gelombang kedua karena saya bawa pohon begini. Katanya maceku dia juga agak lewat di kepalanya air itu. Posisi saya duduk kan memang pas di garis di pinggir pantai sekali, sudah di pasir pantai itu. Jadi saya lihat jelas sekali. Kalau misalnya saya duduk di sini menghadap ke sana, dia persis dari arahnya bagaimana ya? Tidak sih dari samping, dia betul-betul karena saya ini kan arah keluar ke sana. Di sebelah kananku ini arah keluar, saya duduk begini. Pokoknya air itu memang dari samping begini. Saya nengoknya ke kiri begini, ke arah lautnya. Jadi tidak ada yang dari samping dan dari mana. Di situ patahannya, habis itu dia langsung naik. Kalau di situ sih menurutku tidak terlalu kencang. Dan itu salah satu mungkin yang bikin kita masih selamat toh. Karena memang enggak begitu kencang yang seperti saya lihat di di Anjungan depan TVRI itu, tidak sekencang itu. Dia mengalir begitu, tapi dia agak tinggi airnya, maksudnya makanya lewat di mobilku toh. Cuma kalau kecepatannya itu tidak terlalu cepat. Ini yang saya dengar dulu, Palu ini dah mungkin lah tsunami. Itu yang saya dengar dari kecil, entah itu misinformasi atau apa. Cuma setahu saya begitu, tidak bakalan Palu ini tsunami. Kalau mitos itu danau apa ini, danau Lindu. Itu mitosnya saya pernah dengar itu, bukan kalau laut sih tidak ada mitosnya. Kalau mitos-mitos cerita begitu, danau Lindu katanya dijaga apa ular atau apa, kalau itu bergeser batunya Palu tenggelam kayak begitu, itu ada. Karena mungkin karena dari dulu saya kan tinggal memang di pinggir pantai toh, rumah kantor dulu di TVRI. Karena dari dulu saya tinggal di sana, waktu gempa Aceh itu kan, tsunami Aceh itu memang sudah dicekoki terus sama mama bapak kan, kalau ada apa-apa, kalau ada gempa jangan panik gitu, fokus, terus pokoknya usahakan lari atas kejadian itu. Jadi saya merawat itu, mengabadikan itu melalui karyaku, dan semoga karya ini kan abadi toh, tidak akan hilang, dan di situ orang bisa tahu, oh ada cerita tertentu di lagu itu.